saya di hari ini, saya tadi beberapa hari yang lalu ditunjuk oleh Korean Center untuk menjadi pemateri tentang sosiokultural ya. Jadi materi sosiokultural ini loh Bapak Ibu merupakan salah satu materi yang diujikan bagi calon P3K atau calon ASN ya, yang diujikan pada tes yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi di sini saya coba sedikit berbagi tentang pemahaman saya tentang materi sosiokultural ini, nanti bisa menjadi referensi juga, dan sesi tanya jawab mungkin nanti kita bisa berbagi juga nantinya. Jadi di sosiokultural ini loh Bapak Ibu, bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi struktur diskusi kita. Yang pertama itu adalah tentang multikulturalisme Indonesia, yang kedua kecerdasan sosiokultural, yang ketiga adalah kecerdasan sosiokultural para pemimpin kita, yang keempat state management of difference atau manajemen perbedaan negara, kemudian gambaran kompetensi sosiokultural, dan yang terakhir adalah kompetensi sosiokultural berbasis Pancasila. Jadi ini adalah poin-poin dari materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Baik, mungkin saya memulainya dari sini. Indonesia adalah negeri yang multikultur. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, di mana beliau mengatakan bahwa if you want to know whether Islam, demokrasi, modernity, and women right can coexist, go to Indonesia. Jika kita ingin melihat Islam, demokrasi, modernisasi, dan hak-hak perempuan bisa hidup berdampingan, pergilah ke Indonesia. Jadi negara lain atau bangsa lain itu sangat sangat mengenal Indonesia, bahwa mereka mengetahui sekali bahwa Indonesia itu adalah negeri yang multikultural, di mana pada hari ini jumlah penduduk Indonesia itu lebih kurang 270 juta, dan 200 juta itu adalah Muslim semua. Jadi Hillary Clinton itu memberikan kutipannya di New York Times di tahun 2009 ketika beliau masih menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian melting pot bernama Indonesia. Jadi pot itu bernama Indonesia. Jadi Indonesia itu kan adalah negara besar loh Bapak Ibu. Ada lebih kurang 17.508 pulau. Jadi sangat besar dan sangat luas sekali. Kemudian ada 6 agama resmi. Saya yakin kita semua tahu ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan agama Konghucu ya, yang sudah diakui oleh negara. Kemudian negara kita juga memiliki lebih kurang 250 suku bangsa loh Bapak Ibu, sangat banyak sekali suku bangsanya, 400 aliran kepercayaan, kemudian ada 19 adat teks regen yang sudah diapakan oleh Panpelhopen, ada lebih kurang 34 provinsi di Indonesia, 72.144 desa, dan 8.309 kelurahan, kemudian kecamatan 508, ya 6.994 ya, dan 508 kabupaten kota. Jadi setiap daerah Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda loh Bapak. Ya, jadi Indonesia itu disatukan oleh keberagamannya. Jadi negara yang besar yang luas ini disatukan oleh keberagaman dengan latar belakang yang berbeda, baik itu agamanya tadi, sukunya, aliran kepercayaannya, wilayahnya yang terdiri dari beberapa pulau, adatnya juga berbeda, dan terpisah seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi makanya kita ideologi negara kita adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah sebagai payung pemersatu bangsa kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian bahwa dimensi multi sosiokultural Indonesia sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia itu memiliki perbedaan-perbedaan. Jadi
baik itu rasnya, suku, agama, pendidikan, kelas sosial, adat kepercayaan, status ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan bahasa. Untuk pendidikan misalnya, bahwa di Indonesia itu ada misalnya wajib belajar 9 tahun ya Bapak Ibu, ada SD, SMP, SMA, atau SMK, kemudian ada D3, S1, S2, dan S3. Itu adalah tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian di Indonesia juga ada namanya kelas sosial. Jadi ada beberapa ahli di sini memberikan pandangan bahwa kelas sosial di Indonesia itu seperti disampaikan oleh Fitri Solikin. Yang pertama ada kaum raja atau bangsawan, ada priai atau ulama, kemudian ada petani, pedagang, buruh. Jadi dia mengklasifikasikannya seperti itu. Kemudian Aristoteles juga mengklasifikasikan bahwa kelas sosial itu ada sangat kaya, kaya, dan miskin. Kemudian ada juga Karl Marx misalnya dengan teorinya kapitalis, menengah, dan proletar. Mengingat karena Indonesia yang sangat multikultural ini Bapak Ibu, bahwa ini juga berpengaruh terhadap dimensi multi sosiokultural Indonesia. Dan status ekonomi pun juga, low income-nya misalnya ada kurang dari $675 misalnya, low middle income dan super middle income. Tapi kita adalah termasuk negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi, kita ketahui bahwa Indonesia ini juga dikenal sebagai bangsa yang agraris, jadi masih banyak masyarakat tradisional ya, atau the traditional society, kemudian prasyarat untuk tinggal landas juga, jadi tinggal landas menuju kedewasaan dan masa konsumsi. Jadi ini adalah proses-proses menuju bangsa yang maju Bapak Ibu. Jadi dimensi sosiokultural ini juga ini saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya Indonesia itu sangat rentan sekali, misalnya kalau misalnya pada hari ini kita melihat terjadi konflik-konflik di beberapa daerah, karena memang kita memiliki sejarah dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang sangat unik sekali loh Bapak Ibu. Kemudian multi sosiokulturalisme. Jadi multikultural itu dalam bahasa Inggrisnya adalah describe a society in which people of many different background, life, multicultural is the name given to government, policy, the seek to give. Apa artinya? Artinya bahwa Indonesia itu dalam multikulturalnya digambarkan bahwa masyarakatnya di mana orang-orangnya memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi latar belakangnya, backgroundnya berbeda. Kemudian multikultural itu adalah sebuah pemberian nama dari pemerintah tentang kebijakan-kebijakan untuk memberikan status tentang kesetaraan, baik itu sosial, etnik, agama, budaya, dan kotanya. Nah, kemudian multikultural ini juga loh Bapak Ibu, bahwa pemberian tentang sosial karakter, problem, masalah yang ada, kemudian masalah komunitas, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan permasalahan keberagaman yang ada di negara kita. Jadi ini penting sekali kita ketahui bahwa dalam konteks perbedaan itu, walaupun berbeda-beda sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu jua seperti itu. Kemudian karena mengingat multikulturalisme tadi, tentu perlu sebuah yang namanya itu dalam mengelola multi sosiokultur Indonesia itu dibutuhkan dua hal. Yang pertama, kecerdasan dan kompetensi sosiokultural. Yang kedua, manajemen negara terhadap keanekaragaman atau diversitas sosiokultural. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di awal tadi ini bisa dijadikan sebuah solusi dengan adanya kecerdasan kompetensi sosiokultural dan manajemen negara terhadap keanekaragaman diversitas sosiokultural. Kemudian social competence ya. Jadi kemampuan dalam mengambil beragam perspektif ini sangat penting sekali. Jadi di mana nantinya dalam hal sosial kompetensi ini juga diharapkan seorang ASN atau calon aparatur sipil negara ini juga memahami bahwa bisa dan memiliki kemampuan kognitif dalam pengetahuannya, baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotornya juga, sehingga nantinya dia bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
sehingga mereka bisa juga melakukan interaksi sosial dan bangun pola interaksi yang baik. Kemudian yang kedua, dalam sosial kompetensi juga, di mana bahwa perlu adanya dasar untuk bagaimana kita bisa melakukan interaksi sosial, sehingga kita bisa membangun konstruktivisme yang nantinya bisa adanya hubungan timbal balik, sehingga nantinya ada feedback, persepsi atas perilaku yang berbentuk pola dan dirinya. Ini penting sekali loh Bapak. Kemudian bahwa seringkali konsep sosial kompetensi ini juga melingkupi konsep-konsep social skill, social communication, dan interpersonal communication. Ini sering kita temui. Jadi ini menurut Sandbrook Clickman, ya. Selanjutnya kultural kompetensi. Yang pertama adalah bahwa kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam konteks kehidupan budaya yang berbeda. Jadi dalam sosial kompetensi ini bahwa kita ketahui tadi bahwa negara kita ini kan sangat beragam sekali, baik itu dari segi budayanya, agamanya, etnisnya, sukunya. Jadi perlu adanya kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Jadi perlu adanya penyesuaian fungsi efektif konteks cultural difference, jadi budaya yang berbeda tadi. Kemudian yang kedua, perlu adanya keserasian atau kesatuan perilaku, baik itu sikapnya, kebijakan yang bangun pada baik sistemnya, lembaga, kalangan profesional yang saling bekerja efektif dalam situasi budaya yang berbeda. Jadi asset of congruent behavior, attitude, and policy which come together in a system agency or among professional to work cross cultural situation. Jadi ini adalah kultural kompetensinya loh Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada Imam B. Prasojo, di mana beliau pada tahun 2015 mengatakan bahwa sosiokultural kompetensi itu adalah kemampuan dinamis dalam mengambil beragam perspektif, cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam bekerja dapat berjalan efektif. Jadi ini makanya sangat diperlukan sekali pemahaman tentang sosiokultural kompetensi ini bagi seorang calon ASN atau aparatur sipil negara, yang nantinya dia bisa memiliki cara pandang dan memiliki pola pikir yang bisa nantinya mencari ibaratnya solusi yang efektif dalam pelaksanaannya, dalam situasi budaya bekerjanya, sehingga dia betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi tempat atau instansi mereka bekerja nantinya. Selanjutnya, ada namanya kecerdasan sosiokultural para pemimpin. Kita tahu bahwa bangsa kita ini kan didirikan oleh the founding father yang memiliki latar belakang yang berbeda juga. Misalnya Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, beliau memiliki karakter yang berbeda. Jadi di sini saya mengutip juga dari buku Bapak Soekarno, bahwa beliau mengatakan bahwa Bung Hatta dan aku pernah terlibat persidangan yang dalam, meski di suatu waktu kita tidak pernah saling menyukai. Nah, jadi saya dapat memberikan kesimpulan dari pernyataan ini bahwa sebenarnya pemimpin kita itu sebenarnya kadang-kadang memiliki perspektif yang berbeda tentang sesuatu hal, tetapi dia tidak pernah saling saling menjatuhkan atau menjelekkan satu sama lain. Tetap memberikan respect, menghargai satu sama lain. Jika kita membaca sejarah, misalnya bahwa antara Pak Soekarno dengan Pak Muhammad Hatta, itu kan adalah presiden pertama kita ya, dan wakil presiden pertama kita. Walaupun mereka berbeda pemikiran tentang politik, tapi mereka tidak pernah dalam arti secara individu saling berseberangan pendapat, ide atau apapun. Mereka tetap mengutamakan kepentingan atas nama bangsa Indonesia. Jadi perbedaan itu bukan menjadi masalah bagi mereka. Walaupun misalnya Bapak Bung Karno itu memiliki partai, kalau mengatakan tidak ada partainya ya, malah beliau lebih aktif bergerak di bidang koperasi. Kemudian dalam state management of difference, dalam mengelola perbedaan itu yang pertama perlu adanya menghargai dan menerima perbedaan. Ini sangat penting sekali menurut saya.
Kenapa? Karena rasa respect, menghargai itu sangat penting sekali. Jika kita tidak menghargai, jadi ada istilahnya kata orang pintar itu, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, baru kita menghargai orang lain. Nah, dan kita pun juga harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Karena setiap orang itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita perlu menerima perbedaan-perbedaan itu. Jika kita tidak menerima perbedaan, tentu ini akan bisa menimbulkan dampak-dampak negatif, misalnya perselisihan dan pendapat, dan ini bisa mengarah pada konflik juga loh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membangun kehendak bersama dan nilai kolektif bangsa. Jadi sesuai konsep Deponing Pader bahwa bangsa kita ini memiliki kesepakatan bahwa perlu adanya visi yang sama, cita-cita yang sama, dan tujuan yang sama, agar apa yang dicita-citakan oleh Deponing Pader kita sesuai dengan landasan hukum bangsa kita, bahwa membangun kehendak bersama dan nilai kolektif bersama itu sangat penting sekali, sehingga nantinya kompetensi sosiokultural ini akan terlaksana dengan baik. Karena kita tahu bahwa dalam state management of difference ini kita memiliki keragaman yang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam gambaran kompetensi tentang sosiokultural ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan kita. Yang pertama adalah kompetensi, standar kompetensinya. Yang pertama itu adalah mengelola keragaman lingkungan budaya. Yang nantinya deskripsi kompetensinya itu adalah bagaimana nanti seorang calon baik itu P3K atau ASN itu memiliki kemampuan memahami, menyadari adanya perbedaan budaya. Nah, walaupun berbeda budaya, tapi tetap berpikirnya secara kita itu capai secara dengan sosial, kemampuan proses atau kelompok ya di menuju di nilai yang namanya kemajuan IT juga tentu bijak menggunakan teknologi, karena sekarang sering sekali terjadi penyalahgunaan media sosial ini oleh oknum tertentu. Tentu kita harus bisa lebih hati-hati dalam memberikan pendapat atau persepsi kita tentang sesuatu hal di media sosial, sehingga nantinya kita bisa menciptakan hal-hal yang bisa memberi motivasi agar terjadi yang namanya interaksi secara positif. Kemudian yang ketiga adalah manajemen konflik. Di dalam manajemen konflik ini kemampuan yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif. Jadi kemampuan dalam mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif. Tentu di dalam sebuah lembaga tentu ada sebuah organisasi yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi dalam manajemen konflik ini diharapkan nantinya mampu mengelola konflik itu agar istilahnya konflik itu bisa memberikan feedback yang positif, yang membangun, konstruktif bagi organisasi yang ada di dalam tempat mereka bekerja. Ya, kemudian empati sosial juga, kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan atau masalah bagi kelompok sosial yang berbeda. Ini penting sekali karena kita ketahui bahwa kadang-kadang
ada beberapa oknum kadang-kadang tidak bisa membedakan kapan dia harus bersikap profesional, kadang-kadang kapan dia harus bersikap seperti normal biasanya sebagai warga negara Indonesia, yang nantinya ini tentu bisa menumbuhkan rasa saling menghargai, toleransi sama warga negara yang memiliki perbedaan, ya, baik itu kelompok sosial dan lain-lain. Kemudian kompetensi yang keempat itu adalah kepekaan gender, di mana kita ketahui bahwa sekarang sudah ada yang namanya emansipasi, persamaan antara hak laki-laki dan perempuan. Tentu di masa yang boleh dikatakan era globalisasi sekarang, bahwa tidak bisa dipungkiri sering terjadi kesenjangan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari juga, ya, antara laki-laki dan perempuan juga itu sering terjadi pergesekan, sehingga nanti ini bisa terjadi hal-hal yang bisa merugikan, baik itu bagi laki-lakinya, bagi perempuannya juga, yang berkaitan dengan sosial kultural ini, Bapak Ibu. Yang keenam, kepekaan difabilitas. Dalam kepekaan difabilitas ini adalah bagaimana kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok dan keterbatasan fisik mental difabel. Jadi kompetensi ini juga di mana kita diharapkan mampu untuk bisa mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok. Jadi di dalam tempat kita bekerja, lingkungan kita bekerja, ada beberapa individu yang memiliki istilahnya bahasanya keterbatasan dalam kemampuan. Jadi berkebutuhan khusus lah bahasanya. Sehingga kita harus memiliki rasa peka sosial yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang berkebutuhan khusus atau tidak memiliki kemampuan yang cukup bagus, tentu di sini kita dituntut untuk bisa untuk saling tolong menolong, ya, saling saling membantu satu sama lain, sehingga nanti teman kita yang memiliki keterbatasan fisik tadi bisa terbantu dengan kita. Selanjutnya, bahwa dalam gambaran kompetensi, standar kompetensi ini, bahwa ada namanya thinking, working, dan relating. Jadi berpikir, bekerja, dan relasi. Yang pertama itu adalah visioning. Visioning ini bagaimana cara kita melihat. Jadi seorang pemimpin itu kan ada visionernya, Bapak Ibu. Jadi ada visioner, bagaimana cara kita melihat. Cara bekerjanya bagaimana integritas dan kebenaran dalam keyakinan. Jadi kita harus memiliki seorang ASN, tentunya harus memiliki integritas yang bagus, harus jujur, harus religius, harus bisa menjaga kredibilitas, ya. Jadi ada kebenaran dan keyakinannya, sehingga nanti relasinya adalah team leadership, jadi kemampuan bekerja sama tim. Itu yang pertama. Yang kedua, in-depth problem solving and decision making, di mana artinya adalah bagaimana bisa memberikan sebuah pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Ini sangat penting sekali. Seorang pemimpin harus bisa memberikan win-win solution, memberikan problem solving, pemecahan masalah, sehingga nanti ada keputusan yang diambil itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada. Workingnya adalah planning and organizing. Jadi bagaimana perencanaan dan pengorganisasian yang baik. Jadi kalau misalnya sudah ada pemecahan masalah dan keputusan yang baik, tentu dalam workingnya akan bisa dikelola dengan baik dan bisa diorganisasikan. Relasi yang diharapkan adalah konflik manajemen, sehingga akhirnya adalah bagaimana manajemen konfliknya itu bisa dikendalikan dengan baik. Jadi ini penting sekali loh Bapak Ibu. Yang ketiga adalah championing change. Jadi bagaimana seorang visioning tadi itu harus memiliki agen perubahan, memperjuangkan perubahan, championing change, driving for result, mengemudi untuk hasil yang lebih baik, sehingga nanti dengan adanya working dengan cara mengemudi yang bagus tadi, akhirnya adalah bisa mengelola keberagaman atau managing diversity. Nah, kemudian yang keempat, di bagian working juga stakeholder fokus dan quality fokus. Jadi pemangku kepentingan yang memiliki fokus terhadap hal-hal yang penting dan
fokus terhadap hal-hal yang mungkin bisa menjadi kualitas fokusnya. Nah, kemudian nantinya ini bisa menjadi sebuah conclusion sosiokultural, sehingga nanti poin akhirnya ada outputnya adalah bisa menghargai keberagaman tadi. Kemudian Pancasila sebagai solusi keberagaman. Jadi kalau misalnya kita membaca buku tentang sejarah bangsa kita, memang sangat sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan tentang bagaimana sejarah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup bangsa kita, sebagai ideologi negara kita, bahwa dalam perumusan Pancasila ini ternyata pemimpin atau deponing father kita pada waktu itu memiliki pendapat yang berbeda-beda juga. Misalnya ada Soekarno, Muhammad Yamin juga, misalnya Supomo juga yang berbeda tentang dasar negara kita. Tapi pada dasarnya mereka bersepakat bahwa Pancasila adalah pilihan terbaik. Jadi 5 dasar negara kita. Kemudian juga dalam Piagam Jakarta misalnya, kalau misalnya kita melihat ke belakang, bahwa sila pertama itu yang pertama adalah sebelum adanya perubahan ya Bapak Ibu, tentang kewajiban bagi pemeluk Islam untuk menjalankan hukum syariat Islam. Dalam beberapa menit, karena terjadi yang namanya pada waktu awal negara kita merdeka, pro kontra terjadi, akhirnya sila pertama itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada waktu itu tidak menimbulkan kericuhan atau konflik. Deponing father kita, walaupun misalnya berbeda agama, suku dan ras, mereka bersepakat bahwa Pancasila adalah pilihan terbaik bagi negara kita. Jadi Pancasila adalah sebagai solusi keberagaman. Kenapa? Karena keragaman kita dalam hal ekonomi, keragaman dalam keyakinan, keragaman dalam hal demokrasi. Misalnya kita tahu negara kita ini adalah negara demokrasi terbesar nomor 2 di dunia. Kita memiliki partai politik yang cukup banyak. Kemudian keragaman dan kehidupan bernegara juga. Dalam hal sosial juga kita beragam. Agama juga tadi beragam. Jadi Pancasila itu ibaratnya adalah sebuah payung dalam kulturalisme di negara kita Indonesia. Demikian karena saya persiapannya kurang jadi saya yakin tidak perlu banyak-banyak materi, yang penting nanti bisa kita melakukan diskusi saja Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas materinya. Nanti mungkin setelah ini materinya boleh di-share ke grup ya Pak ya. Oke. Ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab sambil menunggu kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Silahkan di kolom chat atau bisa nanti secara personal menchat Rani atau Kak Arianti.